Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua berjumpa kembali wa nahnu ala sihatin wa afiyah, dan kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Salatullah ma'asalamihi, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kejahilan menuju alam penuh keilmuan dengan datangnya Islam. Para hadirin, hadirat, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita kembali. Alhamdulillah. Insyaallah pada kajian kali ini kami angkat tema menyempurnakan wudhu untuk kesempurnaan ibadah kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lain menciptakan kita semua itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, urusan ibadah di sini bisa didapat atau bisa kita mendapatkan pahala atau bisa menjadi keabsahan dalam ibadah kalau ibadahnya benar dan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu ibadah yang mungkin kita semua sudah melaksanakan yaitu sholat. Semua alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan sholat, akan tetapi sholat itu bisa sah apabila syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi. Dan salah satu rukun dari sholat atau salah satu syarat yang menjadikan harus wudhu kita sempurna. Tidak harus sempurna, yaitu sah. Sah itu berarti kalau wudhu kita sah, maka sholat kita otomatis sah. Masalah mendapatkan pahala ataupun tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kalau wudhu kita sudah benar, tepat sesuai dengan apa yang dijelaskan fuqaha para ahli fikih kita, maka nanti sholatnya juga sah. Akan tapi sebaliknya, jika wudhu kita salah, nanti akan saya jelaskan bagaimana syaratnya. Karena dalam wudhu itu ada rukun atau furud, fardu yang fardu, kemudian ada sunnah-sunnah di dalamnya, ada yang harus ditinggalkan dari mana sampai mana, kemudian ada mubtilat atau nawaqidul wudu, sesuatu yang membatalkan wudu itu apa saja. Untuk keabsahan atau lebih ibadah kita, misalnya seperti sholat, intinya sesuatu yang berkaitan dengan wudhu. Ini aku lupa ini. Maka ketika kita mau sholat, ketika wudhu menjadi syarat sahnya sholat, maka wudhu bagaimanapun wudhu kita harus sah dan sempurna. Sebelum melangkah jauh menjelaskan tentang nawaqidul wudu yang membatalkan sunnah-sunnah wudu atau rukun-rukun wudu, maka saya akan menjelaskan tentang wudu itu sendiri. Apa wudu menurut atau versi ulama fuqaha, para ahli fikih. Wudu itu adalah ismun li ghasli a'dha makhsusah biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Jadi sebuah istilah atau nama yang digunakan untuk membasuh anggota yang khusus, yang tertentu, dengan niat tertentu, dengan cara tertentu. Maka jika ada orang
membasuh selain anggota yang ditentukan oleh fuqaha atau nabi, misalnya membasuh dalam kategori wudhu. Nah, jadi ismun sebuah nama untuk membasuh anggota yang tertentu. Apa aja anggota yang tertentu? Nah, nanti ada penjelasannya tersendiri dengan niat tertentu, kemudian dengan cara tertentu. Kemudian kenapa kita harus wudhu? Nah, ini menjelaskan tentang keutamaan, apa sih keutamaan wudhu. Nah, kenapa kita harus wudhu? Di samping wudhu itu menjadi syarat sah dari sholat, daripada sholat, wudhu itu sendiri mempunyai keutamaan khusus yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan wudhu yaitu adalah nailu syafaati Rasulullah SAW. Kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara? Kata ke salah satu sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana engkau bisa mengetahui orang yang tak pernah kau jumpai? Bagaimana? Hum ghurrun muhajjalun, fulqun min atharil wudu, kata Rasulullah. Nanti orang-orang yang ahli wudu, min ummati, dari umatku, kata Rasulullah, nanti mukanya itu mencorong atau bersinar min asaril wudu, disebabkan dari bekas-bekas wudu kita. Makanya nanti pada hari kiamat itu, ketika yaumul ba'ts, hari kebangkitan, setelah kita sekarang hidup di dunia, kemudian di alam barzakh, setelah itu kita dibangkitkan lagi. Lah disinilah orang-orang bermacam-macam. Ada yang mukanya berkepala babi, ada seperti itu. Kemudian ada yang lidahnya panjang. Nah, bagaimana Rasulullah mengetahui, oh ini umatku, oh ini bukan umatku? Diketahui dari min'as. Karena nanti orang yang pernah wudhu atau yang biasa melanggengkan wudhu nanti akan mencorong, bersinar pada hari kiamat. Oh itulah umatku, oh seperti itu. Maka dari situ salah satu keutamaannya yaitu kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW pertama. Yang kedua adalah ghufranud dzunub, kita mendapatkan ampunan. Nah, dosa kita yang pernah kita lakukan itu bisa dihilangkan dengan wudhu kita. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, man tawaddo'ah, orang barang siapa yang wudhu, fa ahsanal wudhu, kemudian dia memperbaiki wudhu. Jadi bukan hanya wudhu saja. Kalau hanya wudhu, tapi fa ahsanal wudhu, benar-benar memperbaiki wudhunya, kharajat khotoyahu, maka yang keluar dosa-dosanya, kesalahannya akan keluar min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min azfari, sampai dia keluar dari kuku-kukunya. Maka dalam hadis lain disebutkan, orang yang wudhu ketika membasuh wajah, maka apa dosa yang dilakukan oleh wajah, seperti mata, hidung, mulut, maka dosa-dosanya akan keluar dari situ. Apa yang ketika kita membasuh tangan misalnya, apa dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan keluar. Nah, dengan catatan ini dosa-dosa kecil. Maka kata guru saya, Syekh Muhammad Samsul Arifin, pernah berkata, orang yang wudhu itu nanti dosanya keluar, dosa-dosa kecilnya keluar, terhapuskan. Setelah yang kecil udah terhapus, maka sisa yang besar pun nanti akan terhapus. Kata Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullah bihi khotoyahu. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, sesuatu yang sebab sesuatu itu akan dzunub, tamhu bihi dzunub, akan dosa-dosa akan dihapus. Itu fa'asbir wudu, maka sempurnakanlah wudu.
seperti yang kemudian selanjutnya ziyadatul umur, untuk menambah umur. Nah, salah satu dari keutamaan wudhu itu tersendiri. Makanya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Nabi, sahabat Anas bin Malik, ya bunayya asbir wudhu, wahai anakku, kata Rasulullah, sempurnakanlah wudhu, yazid fi umrik, maka dia akan menambahkan umurmu, wa yuhibbuka hafizak, dan akan dicintai oleh dua malaikat yang menjagamu. Nah, ini salah satu keutamaan wudhu. Nah, di samping itu dalam Al-Quran sudah disebutkan innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah senang atau Allah cinta terhadap orang yang senantiasa bersuci. Kalau hadis yang kita dengar, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Itu semacam kata-kata Arab. Ya. At-tahur syatrul iman. Itu yang benar hadisnya adalah kesucian itu bagian dari iman. Makanya tidak ada orang Islam kalau tidak bersuci. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini merupakan keutamaan wudhu. Yang pertama adalah nailu syafaatir Rasul, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mendapatkan ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga, memanjangkan umur dan disenangi oleh malaikat. Dan yang keempat adalah ijtina busyadi syaitan, akan terhindar dari keburukan setan. Maka dalam satu hadis disebutkan innal ghadaba minasyaiton. Misalnya kita dalam keadaan marah. Nah, innal ghadaba, marah itu berasal dari setan, diganggu oleh setan. Fa innasyaiton khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan oleh dari api. Dan api itu akan padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, kalau kalian nanti dalam keadaan marah, falyatawadda, maka wudulah, maka nanti akan hilang, jadi reda, marahnya sudah reda. Baik para teman-teman semuanya, kita melangkah lagi setelah ini merupakan fadha afdaliyatul wudu, keutamaan wudu, kita masuk pada furudul wudu. Ini sebenarnya topik ini sebenarnya sangat sederhana banget, mungkin kita semua sudah tahu semua karena kita sudah biasa dilakukan tiap hari. Tapi meskipun demikian, wudhu itu merupakan suatu ibadah juga. Sekecil apapun, sebesar apapun, tetap ada nilai ibadah. Makanya Abu Sufyan bin Uyainah, innallaha akhfa thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang sengaja Allah sembunyikan dalam 3 perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah ridallahu fi ta'atih. Keridhaan Allah dalam melakukan ketaatan. Maka jangan sampai kita menyepelekan ketaatan atau nilai ibadah sekecil apapun. Karena khawatir, takutnya ibadah yang kecil itu justru itu yang menjadi ridho Allah. Allah ridho terhadap kita. Ibadah apapun, hatta sampai dijelaskan menyingkirkan duri. Ada duri di jalan, kemudian kita jumpai, lalu niat semoga Allah ridho pada, disingkirkan. Semoga orang-orang enggak kena duri, kemudian Allah ridho. Bisa jadi hal sepele yang ibadah atau ketaatan yang sekecil ini itu menjadi sebab keridhaan Allah terhadap kita, yang pertama. Yang kedua, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang kedua adalah wasuhtullahu fi maksiyati, murka Allah dalam melakukan kemaksiatan.
Maka dari itu jangan sampai kita menyepelekan hal maksiat sekecil apapun. Oh, ini kecil, cuma mencuri misalnya. Oh, ini kecil, cuma uh, mendolimi teman dengan guyon, menyakiti, dan itu bisa jadi penyebab dari murkanya Allah. Dan yang ketiga adalah waliyullahu fi ibadih. Allah menyembunyikan wali-walinya pada hambanya. Maka dari situ kita tidak boleh menyepelekan seseorang. Serendah apapun orang itu, semaksiat apapun orang itu, karena kita takut orang itu nanti diridhoi oleh Allah dan Allah pilih sebagai wali kekasih-kekasihnya. Nah, ada 3 yang disimpan oleh Allah, disembunyikan, ridhonya disembunyikan pada kelakuan atau perbuatan taat, kemudian murkanya disembunyikan dalam hal kemaksiatan, dan yang ketiga adalah walinya, kekasih Allah itu disembunyikan pada hamba-hambanya. Jadi kita tidak tahu, dari situlah kita harus hargai perbuatan baik sekecil apapun. Yang kedua, hati-hati terhadap kemaksiatan sekecil apapun, apalagi yang besar. Yang kecil aja kita harus hati-hati. Dan yang ketiga adalah hati-hati terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu ini ya termasuk ibadah yang sangat simple, sederhana banget, dan mungkin kita semua udah tahu semua. Kemudian masuk ke selanjutnya setelah menjelaskan tentang hikmah atau keafdoliahan dari wudhu itu sendiri, ada furudul wudhu atau arkanul wudhu, sesuatu yang harus dilakukan ketika wudhu. Apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, di sini ada 6, ada 5 sebenarnya, cuma disempurnakan lagi ditambah tartib 6. Yang pertama jelas ini niat. Seperti definisi tadi, ismun, sebuah istilah yang digunakan untuk membasuh anggota tertentu dengan niat biniyatin maksusoh, dengan niat tertentu juga. Apa itu? Yang pertama yang menjadi fardu wudu adalah niat. Innamal a'mal, seperti hadis yang pertama dulu, innamal a'malu binniyat. Setiap sahnya perbuatan itu tergantung pada niat. Maka dari sini kalau wudu tidak niat, maka wudunya tidak sah. Nanti ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada yang membatalkan. Yang pertama adalah niat. Sudah pasti dalam hal apapun wajib niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini harus hati-hati, membasuh wajah. Dari mana sampai mana? Untuk wajah, ini dari tumbuhnya rambut, dari sini. Wajah dari sini, sampai ini masuk juga. Makanya yang rambutnya panjang, yang punya rambut, misalnya seperti saya agak panjang dikit rambut. Seperti misalnya yang rambutnya agak panjang seperti saya misalnya, maka wajib dikeluarkan dulu rambutnya. Jangan sampai sesuatu yang ada di wajah nggak boleh diginiin. Nah, karena ini juga masuk pada anggota wajah yang wajib dikenakan air. Nah, seperti itu. Batasnya dari mana? Dari sini, dari kuping ini kan ada kayak pentil kuping. Nah, yang bawah ini di sini, dari tulang leher. Nah, ini wajib dibasuhi sampai sini. Makanya kadang yang ibu-ibu hati-hati, kadang karena udah apalagi saat tur atau kemana atau lagi ibadah umroh, itu biasanya ketika wudhu karena sudah make up, kan udah dandan cantik, udah pakai kerudung cantik, akhirnya wudhunya gini saja, gak nyampe semuanya, maka itu wudhunya tidak sah. Maka harus dibuka semua, jangan dibuka-buka di tempat umum, enggak. Harus dibuka, yang punya rambut panjang dikeluarin. Nah, karena ini masuk anggota wajah, kemudian dibasuhi. Ini yang pertama.
Sesudah itu furudul wudu. Yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua wajah, dan yang ketiga adalah waslul yadain, membasuh kedua tangan. Sampai mana kalau tangan? Sampai sini, sampai siku ini. Sampai di sini. Tapi kalau misalnya dilebihkan, makanya ghurrun muhajjalun kata Nabi, makanya yang ketika wudhunya disempurnakan. Nah, jadi biar nanti yang bercahaya itu lebih banyak, maka lebihkan sedikit dari sini, lebihkan sampai ke lengan sini. Biar nanti yang bercahaya ketika di hari kiamat lebih banyak. Nah, makanya fa'as bagal wudhu kata Nabi. Kemudian menyempurnakan wudhunya. Kemudian yang keempat, niat, wajah, ghuslul yadain, kemudian mashuh ba'dir ra'si, mengusap sebagian rambut. Nah, kalau di sini ulama berbeda pendapat dari 4 mazhab. Kalau mazhab Syafi'i itu satu helai rambut ini cukup. Dengan catatan rambutnya itu masih termasuk di kepala. Beda lagi misalnya rambutnya panjang, kemudian di ujungnya aja yang diusap, maka itu tidak sah. Maka harus satu aja tuh cukup. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain seperti Imam Malik itu wajib semuanya. Kalau Imam Syafi'i hukum mengusap ba'dir ra'si, sebagian dari rambut kepala, ini bukan yang wajib, itu satu cukup. Atau segini sih. Tapi kalau mazhab lain seperti mazhab Maliki itu wajib semuanya. Jadi kalau basuh diginiin semua dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib sebagian rambut saja, sunnah semuanya. Seperti itu. Dalam mazhab lain ada yang mengatakan seperempat, ada yang mengatakan sulus, sepertiga. Jadi mazhab Hambali dan Hanafi seperti itu. Kemudian selanjutnya, adapun kuping ini masuk sunnah wudhu. Misalnya, ya kita kan kalau sekarang masih banyak air. Misalnya lagi gak ada air, maka cukup yang wajib-wajib saja, niat, wajah, kemudian tangan, gak usah ba'dir ra'si, gak usah telinga, karena ini merupakan sunnah. Nah, kalau misalnya nggak ada air sama sekali, tapi kalau misalnya ada air ya sunnah sama wudhunya. Kemudian yang kelima adalah mashur rijlain, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Nah, batasnya di mana? Sampai mana? Nah, yang wajib sampai mata kaki. Ini kalau yang kaki. Lebih baik sampai ke atas, sampai lutut juga tidak masalah. Karena nanti itu akan menjadi bukti atau tanda bahwasanya itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad karena urun muhajjalun. Itu bercahaya nanti dekat dengan bekas-bekas wudhu itu. Kemudian yang terakhir ini tartib. Jadi harus berurutan dari wajah kemudian ke tangan, tidak boleh dibolak-balik kecuali dalam hal satu keadaan itu tidak wajib tartib. Misalnya kita lagi berenang, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar, langsung nyebur, itu tidak wajib tartib, maka wudunya sah. Kalau kita dalam keadaan berenang, wudhu dari atas ini meskipun kaki duluan tidak masalah, tangan duluan yang nyampe tidak masalah, karena langsung itu anggota wudhu terkena semuanya. Dan yang harus diperhatikan ketika wudhu, kan salah satu syarat sahnya wudhu itu airnya tidak berubah dengan sesuatu yang lain.
atau tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya air. Ini salah satu syarat sahnya wudhu. Jadi misalnya syarat airnya di samping suci, airnya suci, kemudian tidak ada penghalang dalam kulit. Seperti make upnya terlalu tebal, maka make upnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak dibersihkan, itu akan tercampur airnya itu jadi air yang berubah dengan bedak itu. Atau enggak pakai tato yang atau apa seperti apa ya kayak cat, itu tidak bisa, air tidak bisa menyerap ke dalam. Tapi kalau sudah, bagaimana orang yang bertato? Kalau sudah bertato, maka jangan paksakan untuk disetrika, enggak. Biarkan saja, wudhunya tetap sah. Tapi dalam keadaan normal, misalnya ada seperti apa lem, maka lemnya harus dibuka terlebih dahulu. Nah, karena itu dapat mencegah usulul ma. Nah, air tidak bisa sampai ke. Kemudian, nah ini sudah furudul wudhu, yang wajib dari wudhu sudah ada 6 niat. Kemudian sunnah wudhu. Nah, ini juga penting. Sunnah wudhu ini banyak. Mungkin kita dapat melakukan, kalau bisa kita lakukan, kalau nggak bisa juga tidak masalah. Karena kalau dilakukan semua dalam wudhu sunnahnya itu lama, nanti kita di kamar mandi lama. Karena tiap basuh wajah kita ada doanya. Tiap basuh tangan ada doanya. Semua ada doanya. Nah, ini masukkan sunnah wudhu. Yang pertama at-talaffuz bin niyah. Di antara salah satu sunnah wudhu yaitu melafadzkan niat. Kan niat itu tempatnya dalam hati sebenarnya, tapi melafadzkan nawaitul wudhu liraf'i hadasil asghari itu sunnah seperti itu. Kemudian baca bismillah juga sunnah, membaca ta'awudzillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Kalau ada di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, maka tidak dianjurkan membaca bismillah. Baca dalam hati tidak masalah. Jangan dilafadzkan karena ada lafadz jalalah. Ada nama Allah, nama mulia, tidak boleh kita baca basmalah dalam WC. Kalau di luar, seperti di masjid-masjid biasanya ada keran khusus wudhu. Itu tidak masalah. Kemudian selanjutnya sunnah siwak yang lebih afdol itu dari kayu arok, seperti kayu yang dijual di Mekah ini, seperti ini sunnah sebelum wudhu. Kemudian membasuh telapak tangan dulu, seperti ini, itu sunnah sebelum kita mulai wudhu. Kemudian berkumur istinsyak, kemudian hidungnya, ini sunnah. Artinya boleh dilakukan, mendapatkan pahala. Kalau misalnya nggak bisa melakukan juga tidak masalah, nggak dosa, bukan wajib. Berkumur. Kemudian sunnah selanjutnya adalah 3 kali. Sunnah 3 kali, wajah 3 kali. Nah, makanya kurang dari 3 kali itu hukumnya makruh. Lebih dari 3 kali itu juga hukumnya makruh. Sunnahnya 3 kali. Wajah 3 kali, tangan, at-tayamun salah satunya mendahulukan yang kanan. Nah, jangan dibarengin. Tangan kanan dulu, kemudian 3 kali, setelah itu tangan kiri 3 kali, kuping 3 kali. Barengan tidak masalah, tapi yang lebih utama itu yang kanan terlebih dahulu. Salah satunya yang sunnah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Oh, kalau misalnya ada di kamar mandinya menghadap ke timur juga tidak masalah, ini sunnah. Duduk dan tidak berbicara. Nah, karena ada sebagian orang beranggapan kalau wudhu berbicara itu dapat membatalkan wudhu. Enggak, boleh berbicara itu, tapi tidak mendapatkan kesunahan seperti itu. Kemudian setelah afdalian wudhu, keutamaan wudhu sudah, furudul wudhu, fardu wudhu sudah, kemudian sunnah wudhu sudah. Sekarang syarat wudhu. Nah, syarat wudhu ini sudah sebenarnya. Salah satunya Islam, kemudian tamyiz, maka tidak sah wudhunya orang kafir.
Yang non muslim itu tidak sah karena bukan ahli ibadah. Wudhu ini ibadah. Sedangkan ibadah itu wudhu ini, karena wudhu ini ibadah, nilai ibadah, maka syaratnya harus Islam. Kemudian tamyiz, punya akal dan pinter tamyiz itu. Suci dari haid, yang haid dan nifas itu tidak usah wudhu. Kemudian suci, air seperti ini sudah dijelaskan tadi, sesuatu yang mencegah masuknya air juga harus dibersihkan. Kemudian tidak merubah airnya, tidak merubah sebab hal yang lain seperti bedak termasuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini nawaqidul wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu itu apa aja? Yang pertama al-kharij minas sabilain. Keluar sesuatu dari dua jalan kubul ataupun dubur. Ini dapat membatalkan keluar apapun. Baik keluar batu, baik keluar kelereng, atau keluar darah, maupun keluar kencing, apalagi kencing. Keluar apapun ketika kita punya wudhu, maka wudhunya batal. Nah, yang pertama, baik dari kubul di depan, kemaluan, ataupun dubur dari lewat jalur belakang. Ini juga dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang selanjutnya adalah zawalul akli, hilangnya akal. Hilang akal ini banyak, bisa disebabkan dengan tidur. Nah, tidur itu juga dapat membatalkan wudhu. Kemudian gila, batal wudhunya. Kemudian mabuk juga dapat batal wudhunya. Tapi di sini ada pengecualian, kecuali nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin fil ardi, kecuali orang yang tidur duduk, mohon maaf, bokongnya itu memang rapat ke bumi, sehingga dia tidak mungkin kentut. Jadi ini tidak dapat membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kalau tidur, misalnya tidur terlentang, tidur miring, atau tidur yang lain. Kalau misalnya tidur duduk, misalnya kalau biasa kita nunggu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya, itu kadang imamnya kan lama nunggu. Kita harus, karena kita capek, tidur duduk dalam keadaan duduk tidak masalah selama bokong pantat itu menyentuh bumi. Yang dapat membatalkan itu kalau misalnya sampai ke angkat, itu dapat membatalkan. Karena kadang kita wudhu itu gak terasa kalau kita kentut. Seperti itu. Kemudian iltiqa'u basyaratil rajul, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Makanya ada syarat menyentuh. Ini dapat membatalkan wudhu. Akan tapi ini ada beberapa catatan. Yang pertama, kalau menyentuh dengan kulit. Kalau menyentuh dengan kulit ini batal. Kalau bukan kulit misalnya, maka itu tidak batal. Contoh dengan kuku misalnya. Kita punya wudhu, gatel, kemudian digaruk pakai kuku atau pakai tulang atau pakai gigi misalnya, karena gatal itu tidak dapat membatalkan wudhu. Kemudian ikhtilaful jins, lawan jenis. Kalau sesama perempuan tidak dapat batal wudhu. Ya, sesama laki-laki juga tidak dapat membatalkan wudhu. Dan sama-sama besar, sudah baligh. Kalau masih kecil, anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun ke bawah, itu wudhu kita tidak batal karena belum baligh. Seperti itu. Kemudian kalau sudah besar, dengan catatan bukan mahram. Siapa itu mahram? Mahram itu orang yang halal. Mahram itu orang yang halal dinikahi. Kalau bukan mahram, kalau mahram orang yang haram dinikahi. Kalau bukan mahram berarti orang yang halal dinikahi. Siapa itu? Kalau terdekat itu sepupu. Sepupu itu berarti anaknya paman, anaknya bibi,
dari atau anak dari saudara orang tua itu dapat membatalkan wudhu. Tidak boleh. Kalau misal ke paman atau ke bibi, ke orang tua itu tidak batal. Jadi yang dapat membatalkan wudhu ini orang yang halal dinikahi itu dapat membatalkan wudhu. Salah satunya istri. Nah, jadi orang beranggapan kalau sama istri itu gak batal, batal. Kenapa? Karena kalau nggak batal berarti dia mahram. Jika istri ada punya kita punya wudhu salaman saat sholat itu wudhunya batal karena istri termasuk bukan mahram seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya adalah dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak batal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah masuk kubulil adami, memegang. Nah, ini dalam fikih itu ada masuk, ada lamsu. Kalau masuk ini memegang dengan telapak tangan. Nah, masuk memegang kemaluan dengan telapak tangan itu dapat membatalkan wudhu. Akan tapi jika bukan dengan telapak tangan maka itu tidak dapat membatalkan wudhu. Contoh dan ini gatel karena mohon maaf karena gatel kemaluannya kemudian digaruk pakai ini ya, digini itu tidak dapat membatalkan wudhu. Nah, itu bedanya beda lamsuh. Kalau lamsuh itu menyentuh itu dapat membatalkan wudhu. Kena senggol wanita misalnya itu dapat membatalkan wudhu. Dengan catatan ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh atau kesenggol itu dapat membatalkan wudhu. Tapi dalam mazhab lain, aula mastumun nisa itu ada yang mengatakan menyentuh tidak dapat membatalkan wudhu. Ada yang berpendapat kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Ini dalam mazhab lain. Atau dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat akan tetapi kalau dalam posisi darurat seperti yang di Mekah di Ka'bah misalnya. Kalau kita sudah berusaha menghindar kemudian kena sentuh maka itu ada dua pendapat. Yang pertama tidak membatalkan wudhu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mungkin nanti ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan seputar wudhu atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Monggo kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, kita ada 3 goodie bag nanti untuk penanya. Bisa langsung bisa dicek admin atau dicek online atau bisa membuka mikrofon. Monggo. Ini ada pertanyaan melalui chat dari Ibu Ena. Kalau airnya terbatas, bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih kepada penanya Ibu Ena. Jazakumullah khairan. Kalau air ini, kalau misalnya airnya terbatas seperti bagaimana? Sebenarnya dalam wudhu itu tidak membutuhkan banyak air. Nah, tapi karena ini pertanyaannya terbatas misalnya, kemudian suatu saat misalnya ada kekeringan yang sangat kering sehingga tidak ada air sama sekali,
Jadi ada beberapa pilihan. Misalnya ada hewan peliharaan yang harus minum misal. Maka kita cukup ambil yang simpel-simpel saja. Sebenarnya segini, air segini ini sudah lebih dari cukup. Bahkan segelas air gelas itu cukup. Contoh, tinggal tuangkan air sedikit saja dan caranya sebenarnya bukan nggak harus banyak. Tuangkan sedikit, kemudian langsung nawaitul wudhu ke muka. Setelah air mengalir dikit saja, itu langsung diratakan. Nah, diratakan, sudah rata, ambil air sedikit lagi ke tangan. Sudah airnya sudah jalan, usap sampai rata. Nah, makanya 1 gelas air mineral itu sangat atau lebih dari cukup. Nah, seperti itu. Atau kalau memang terbatas, sangat terbatas, maka ada jalan lain, yaitu salah satu perantara untuk bersuci, salah satunya adalah tayamum. Nah, bagaimana tayamum? Tayamum itu pakai debu. Kalau kita nggak ada air atau ada air terbatas, maka yang pertama adalah ambil yang wajib-wajib saja. Contoh wajah, tangan, kemudian ngusap rambut di kepala, kemudian kaki. Ya, itu sudah cukup. Nah, kalau memang misalnya tidak ada air, maka misalnya di pesawat atau di mana di gurun pasir yang memang tidak ada air, maka pakai debu. Bagaimana atau tayamum? Bagaimana cara tayamum? Cara tayamum bukan seperti wudhu, Ibu, bukan. Jadi jangan ngambil debu kemudian diginin, bukan seperti itu. Caranya dua pukulan. Pukulan pertama ditempelkan ke dinding atau di debu di bawah karpet misalnya. Selama debu itu suci sudah cukup. Ambil seret. Nah, jangan diginin karena nanti kotor. Diginin dulu. Nah, kemudian diusapkan ke wajah. Satu ke wajah. Tayamum. Nawaitu tayamum, niatnya saya niat tayamum listibahati sholati, untuk memperbolehkan sholat. Misalnya. Ini kan sudah dipakai satu tangan, tinggal tangan satu dipakai untuk tangan. Tadi ke wajah, ke tangan. Lalu tepuk lagi ke karpet, di bawah karpet kan ada debu, kemudian tangan satunya. Habis itu selesai. Ini namanya tayamum, nggak usah kaki, nggak ada kaki, nggak ada telinga, nggak ada masuk, ba'dir rasi, tidak ada. Jadi cukup wajah dengan tangan saja. Ini alternatif kedua. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk wudhu itu memang tidak butuh banyak sebenarnya. Tidak butuh banyak. Nah, seperti misalnya kalau yang pernah umroh, misalnya, itu nanti di sana akan tahu nanti bagaimana orang wudhu. Tapi jangan pakai semprotan. Ini kesalahan fatal. Ada kan misalkan kadang orang umroh kemudian orang haji itu dia karena malas, karena kejauhan pakai semprot tidak boleh, itu tidak sah. Kata guru saya Syekh Abdul Aziz Ashawi menanggapi hal ini, itu tidak sah. Bagaimana biar sah? Semprot ke tangannya dulu, sudah mengalir langsung kalau di sini, karena itu masuk bukan membasuh tapi mengusap, istilahnya seperti itu Bu Ena. Mungkin ada yang lain? Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Ghaffar terkait hikmah wudhu yang ada 3 tadi. Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz Zen? Oh, itu ada 4. Oh, ada 4. Itu berasal dari hadis Nabi. Yang pertama, nailu syafaatir Rasul, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Itu berangkat dari hadis Nabi. Ketika ditanya Rasulullah, qila li Rasulillah, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara min ummatik?
bagaimana Rasulullah engkau bisa mengetahui umatmu? Padahal engkau belum pernah menjumpai. Kata Nabi, qala humurun muhajjalun fulkun min asaril wudu. Kata Nabi, nanti umatku itu akan mencorok. Jadi wajahnya itu bersinar. Jadi Nabi dapat membedakan nanti, oh itu umat saya, oh ini umatku, oh ini bukan umat Nabi Musa, oh ini umat Nabi Harun, seperti itu. Maka salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu diberikan hadiah wudhu. Ada wudhu, kemudian disyariatkan adanya masjid, semua dimanapun bisa dibuat sholat asal suci. Kemudian diberikan hadiah Fatihah lam yu'ta qablahu nabiyyun qablahu. Dan nabi-nabi sebelumnya itu tidak diberikan keistimewaan seperti ini. Nah, ini pertama mendapatkan syafaat Nabi. Makanya salah satu Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan orang Afrika, orang hitam. Tapi mendapatkan kemuliaan sebab tidak meninggalkan 2 rakaat setelah kita wudhu. Nah, jadi Bilal bin Rabah ini kata Nabi, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga saya mendengar terompah atau sandalmu di surga. Saya setiap kali ke surga, kata Nabi waktu itu di Isra Mi'raj, saya udah mendengar apa amalanmu, wahai Bilal. Kata Bilal, saya tidak pernah wudu, tidak pernah azan, kecuali saya melakukan 2 rakaat setelah wudhu. Jadi ada sunnah wudhu setelah wudhu itu, di samping membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah baca ini, nah ini salah satu keutamaan ini, wajabat lahu syafaati, kata, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini Bilal sholat 2 rakaat sunnah wudhu, kemudian baru azan. Nah, sebab inilah Bilal itu masuk surga bukan karena dia berjuang, bukan pernah dia menjadi tukang azan Nabi, bukan karena dia sahabat, bukan. Bilal masuk surga ini karena mendapatkan ridho dari Allah, sebab tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Nah, ini keistimewaan Bilal. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, jangan sampai menyepelekan 3 hal atau ketaatan sekecil apapun. Jangan sampai meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan sampai yang ketiga meremehkan hambanya seburuk apapun, semaksiat apapun, tidak boleh. Yang ketiga adalah ijtina busyari syaiton, terjauh atau jauh dari keburukan setan. Ini juga berasal dari hadis innal ghadaba minasyaiton. Marah itu dari setan. Setan itu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dengan api. Maka api bisa padam. Wa idza ghadiba ahadukum, jika kita marah, kalau kalian marah, kata Nabi, falyatawaddo, maka wudulah. Ini merupakan keafdoliyahan wudu. Kemudian selanjutnya hikmah atau keutamaan wudu adalah ziyadatul umri, menambah umur. Kemudian disukai oleh kedua malaikat. Ini juga berangkat dari hadis Nabi, ya bunaya, kata Nabi ke sahabat Anas bin Malik, ya bunaya asbiri wudu, sempurnakan wudu, yazid fi umrik, dia akan menambah umurmu, wa yuhibbuka hafizaka, dan kedua malaikat penjagamu yaitu Raqib dan Atid itu akan cinta padamu. Ini sesuai dengan firman Allah, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang terhadap orang bersuci. Nah, seperti itu Bapak Ofar dari saya. Mungkin ada yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya. Ustaz Diki. Iya, terima kasih Ustaz Zain Iya, dan teman-teman semua. Saya mau sedikit bertanya Ustaz, tapi mohon maaf kalau agak melenceng sedikit. Tadi kan kita sempat membahas tentang tayamum juga nggih, Ustaz? Tentang tayamum, di mana pendapat secara umum itu di masyarakat umum menggunakan debu. Jadi debu yang misalkan dia ada di tembok, misalkan dia ada di kain. Kalau itu ada di sekitar rumah kita mungkin masih oke ya, karena saya pernah membaca bahwa debunya itu adalah harus mengandung unsur tanah atau kalau bahasa Arabnya soid atau apa itu. Gubar. Kalau dalam Ya. bahasa Arab itu gubar. Nah, Ustaz Diki. ya. Gubar. Itu kan seperti itu. Lalu kemudian apakah itu juga bisa diaplikasikan ketika kita dalam perjalanan di pesawat? Karena kalau pesawat kan yang kita tahu ketika sampai dia langsung dibersihkan semua. Jadi debu-debu yang sampai disedot-sedot semua, sampai dibersihkan semua. Nah itu kadang jamaah itu ada yang nabok-nabok Iya. atau Itu. jendela. Nah itu apakah seperti itu juga termasuk dalam debu yang bisa digunakan untuk bertayamum? Terima kasih Ustadz, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Ini mungkin bisa buat pelajaran. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Yang bisa dibuat tayamum itu yang pertama adalah debunya gubar. Itu memang benar debu yang memang seperti yang Ustaz Diki tadi sampaikan, memang ada tanahnya. Kalau di pesawat mana ada gubar seperti itu? Tidak. Itu tidak masuk. Nah, kecuali yang di samping ini ada syarat-syarat yang lain. Salah satunya orang boleh tayamum kalau dia di tempat itu tidak ada air. Itu boleh tayamum. Di pesawat itu ada air, masih banyak di pesawat itu. Maka ini tidak masuk kategori tayamum. Dalam artian kebolehan tayamum. Kita boleh tayamum kalau memang tidak ada air sama sekali, atau ada air tapi ada hewan yang membutuhkan atau dibuat minum, maka boleh melakukan tayamum. Tapi kalau masih di situ masih ada, maka kebolehan tayamum itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti itu. Kemudian untuk fokus ke pertanyaan tadi, apakah di pesawat itu sudah masuk kategori gubar yang dimaksud fuqaha? Itu tidak masuk, Ustaz Diki. Nah, itu bukan gubar yang dibolehkan untuk tayamum. Ada larangan? Ada larangan. Kamu itu nggak boleh pakai air. Enggak, yang saya tahu kalau di pesawat itu ada air. Untuk wudhu ini enggak harus seperti yang saya katakan. Dalam wudhu tidak butuh air banyak. Di pesawat itu ada yang memang khusus toilet itu, yang di atas itu untuk cuci muka, itu ada. Nah, gunakan enggak usah banyak, satu segini saja untuk wudhu, air segini ini sangat cukup. Kalau Bapak Ibu belum tidak percaya, bisa dicoba. Nah, tinggal tuangkan sedikit saja, sedikit asal dia mengalir. Saya kan kalau dalam definisi lain, sayalanul ma, itu mengalirkan air. Asal air mengalir ke wajah, nggak harus banyak, mengalir dikit aja, kemudian diratakan seperti ini. Ini juga masuk pada ghusl. Nah, seperti itu. Kemudian tangan ini sangat cukup banget. Nah, jadi kembali intinya, kalau ada orang yang tayamum di pesawat itu tidak ada dalam fatwa Syekh Ismail, ulama Mekah, itu nulis kitabnya fatwa Syekh Ismail. Itu juga tidak mencukupi sebagai tayamum. Yang pertama,
bukan hubar, bukan debu yang ada tanahnya seperti itu. Beda kalau di karpet. Nah, atau misalnya ada angin puting beliung kan ada debunya, kemudian diginiin, itu cukup karena ada debu. Kalau di pesawat itu saya rasa udah bersih semua, tidak ada debunya, tidak mencukupi. Misalnya yang nempel-nempel itu tidak ada. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ustadz Diki. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tapi intinya tidak mencukupi kalau di pesawat. Harus debu yang berbentuk bukan semua debu tapi rubar. Kalau dalam kan beda, ada turab. Nah, bahasa Arab itu aneh. Ada wadu, ada wudu. Kalau wudu itu pekerjaannya, kalau wadu justru bukan pekerjaannya. Kalau turab itu debu juga artinya debu, tapi lebih ke tanah, itu turab. Kalau rubar itu debu yang agak halus, itu rubar. Kayak angin puting beliung, itu kan ada debunya, itu namanya rubar dalam bahasa Arab, rubarun. Kalau turab seperti tanah. Nah, seperti itu. Tin beda lagi. Seperti itu strategi. Jadi yang dibolehkan untuk tayamum debunya harus rubarun. Nah, yang pertama. Yang kedua syaratnya faqdul ma'i, tidak ada air. Kalau masih ada air maka tidak boleh menggunakan tayamum. Atau kalau misalnya tidak air sudah enggak ada, maka sholat li hurmatil waqti. Ini lebih bagus. Sholat untuk menghormati waktu, tapi nanti wajib diganti. Ini untuk menghormat waktu saja. Sama dalam keadaan kita sakit misalnya. Sakit yang memang tidak bisa sembuh. Untuk nggak bisa jalan. Na'udzubillah, semoga kita semua dijauhkan. Misal kita dalam keadaan sakit, mau wudhu pun nggak bisa, kita sholat saja. Sholat tanpa wudhu. Nah, sholat tanpa wudhu itu tidak masalah. Tapi nanti kalau sembuh, kita wajib ganti. Kalau misalnya kita tidak sembuh, maka tanggung jawab kita untuk ibadah yang berupa sholat itu sudah di hadapan Allah. Nah, seperti itu. Oh, tadi ada yang lupa, mohon maaf. Nah, kalau kita yang larangan ketika kita tidak mempunyai wudhu apa saja, salah satunya tidak boleh memegang Al-Quran kalau dalam keadaan tidak suci. Kalau baca gimana? Kalau baca tidak masalah.